Bab 1036, Siapa yang akan membunuh siapa? Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Meskipun dia telah lama menyadari bahwa lelaki tua tegap yang berdiri di hadapannya adalah seorang raja bela diri, Duan Lingtian masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika orang tua itu menunjukkan energi asal tahap raja bela diri. Duan Lingtian, kamu dikutuk sejak kamu membunuh Lei Zong. Aku akan mengirimmu ke dunia lain, dan kamu bisa menjadi budak Lei Zong di sana. Suara gemuruh Tong San memenuhi seluruh istana kerajaan Langit Merah dan mengejutkan semua orang. Komandan Duan sudah kembali. Orang-orang di istana terkejut, dan mereka tidak bisa menahan keringat dingin karena mereka merasa cemas atas nama Duan Lingtian. Ada banyak di antara mereka yang belum pernah bertemu Duan Lingtian sebelumnya. Namun, dalam beberapa tahun ini, Duan Lingtian telah naik setinggi matahari dan menjadi perwakilan dari Kerajaan Langit Merah. Akibatnya, ia menjadi idola nasional di Kerajaan Langit Merah. Orang-orang dari Crimson Sky Kingdom hanya perlu mengatakan, Duan Lingtian berasal dari Crimson Sky Kingdom kami, ketika mereka bertemu orang-orang dari Azure Forest Imperial Kingdom atau Darkstone Empire untuk menimbulkan kecemburuan dan kebencian. Mereka tidak bisa tidak merasa puas setiap kali itu terjadi. Duan Lingtian tanpa disadari telah menjadi pilar spiritual bagi kebanyakan orang di Kerajaan Langit Merah. Karena alasan ini, banyak orang khawatir tentang dia ketika mereka melihat dia menghadapi krisis seperti itu. Duan Lingtian mengerutkan kening. Itu karena dia melihat api putih susu di tubuh Tong San telah berubah menjadi api merah yang luar biasa saat kata-katanya keluar dari mulutnya. Api yang ganas dan intens melonjak dan meroket. Seolah-olah Tong San telah berubah menjadi binatang raksasa yang berapi-api. Surai merah menyala pada binatang raksasa itu berkibar saat membuka mulutnya yang berdarah. Tampaknya siap untuk menyerang. Suara mendesing. Energi langit dan bumi berputar-putar di atas kepala Tong San. 2000 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di sebelah 2000 siluet naga bertanduk kuno yang dimobilisasi oleh energi asal tahap Martial Monarch Stage. Kedalaman api panggung Kaisar tingkat pertama. 4000 siluet naga bertanduk kuno muncul di atas Tong San dan menggeliat saat mereka turun dengan sikap sombong, memancarkan aura penindasan. Namun, itu bukanlah akhir. Segera setelah itu, garis-garis petir muncul di sekitar nyala api yang sombong di tubuh Tong San. Hembusan saber chi yang dipadatkan mengikuti dengan cermat seperti bayangan dan terintegrasi secara harmonis dengan nyala api. 2000 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di sebelah 4000 siluet naga bertanduk kuno. 2000 siluet naga bertanduk kuno muncul secara terpisah. 1000 siluet muncul lebih dulu sebelum 1000 lainnya muncul. Konsep guntur tingkat lanjut tingkat ke-9. Konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9. Duan Lingtian mengangkat alisnya ketika dia melihat 6000 siluet naga bertanduk kuno di atas kepala Tong San. Dia tidak terlalu terkejut dengan pemandangan itu. Lagi pula, jika pembangkit tenaga listrik di puncak Void hanya memahami dua jenis konsep transformasi Void tingkat ke-9, akan sulit baginya untuk memahami kedalaman tahap Kaisar yang biasanya dimiliki oleh Raja Bela Diri. Secara alami, ada pengecualian juga. Misalnya, pembangkit tenaga listrik di puncak Void yang secara bersamaan memahami dua konsep transformasi Void tingkat ke-9 seperti api dan air seperti Qiyu, Master Puncak-Puncak Kayu dari Sekte 5 Elemen. Air dan api adalah elemen yang saling bertentangan dan sangat tahan satu sama lain. Karena perlawanan, konsep akan dengan mudah mengatasi proses kenaikan yang merugikan dan menjadi kedalaman panggung Kaisar. Pada saat itu, basis kultivasi seseorang akan dapat menembus ke tahap Martial Monarch juga. Seorang seniman bela diri yang telah mencapai puncak Void seperti Qiyu ditakdirkan untuk menerobos ke tahap Martial Monarch. Itu hanya masalah waktu. Begitu waktu itu tiba, semuanya akan membuahkan hasil secara alami. Tong San adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Void yang tampaknya telah memahami tiga konsep transformasi Void tingkat ke-9. Karena tekanan dari dua konsep lainnya, konsep api telah menyelesaikan transformasinya terlebih dahulu dan menjadi kedalaman api tahap Kaisar tingkat pertama. Kekuatan 6000 naga bertanduk kuno yang ditampilkan Tong San adalah kekuatan yang dia miliki tanpa menggunakan senjata roh apapun. Begitu dia menggunakan senjata rohnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Seorang raja bela diri seperti Tong San mungkin tidak memiliki senjata roh tingkat 1 karena dia berasal dari kekuatan tingkat 3 di negeri asing, tetapi dia mungkin memiliki senjata roh tingkat 2.
Senjata roh kelas 2 biasanya akan memberikan peningkatan kekuatan 77% atau 78%. Energi asal Tongsan yang memiliki kekuatan 2000 naga bertanduk kuno akan memiliki setidaknya 1500 naga bertanduk kuno tambahan setelah dorongan. Dengan kata lain, Tongsan akan memiliki kekuatan lebih dari 7500 naga bertanduk kuno jika dia menggunakan senjata roh kelas 2. Kekuatan 7500 naga bertanduk kuno. Bahkan Duan Lingtian yang telah memahami konsep pedang tingkat lanjut kelima, berkat kata pedang yang ditinggalkan oleh pedang suci Feng Qing yang di benua awan, hanya memiliki kekuatan yang setara dengan 3500 naga bertanduk kuno bahkan setelah dia melepaskan kekuatannya, kekuatan penuh dengan bantuan pedang roh kuasa Royal Grade miliknya. Basis budidaya di tahap transformasi Void tingkat ke-6 memiliki kekuatan lebih dari 800 naga bertanduk kuno. Dorongan kuasa Royal Great Spirit Sword memberikan 800 siluet naga bertanduk kuno lainnya. Konsep guntur muka tingkat pertama setara dengan kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Konsep angin maju tingkat ketiga dan konsep api maju tingkat ketiga masing-masing memiliki kekuatan 400 naga bertanduk kuno. Dengan konsep angin yang memicu konsep api akan memiliki tambahan 200 naga bertanduk kuno. Akan ada 1000 naga bertanduk kuno setelah semuanya ditambahkan. Konsep bumi menengah tingkat ke-9 memiliki kekuatan 100 naga bertanduk kuno. Konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-5 memiliki kekuatan 600 naga bertanduk kuno. Secara total, kekuatan penuh Duan Lingtian akan mencapai kekuatan 3500 naga bertanduk kuno. Namun, tidak sepenuhnya akurat untuk mengatakan bahwa jumlah itu adalah kekuatan penuh miliknya. Bagaimanapun, konsep bumi dapat berkomunikasi dengan bumi dan meminjam energi bumi. Berdasarkan konsep bumi yang telah dipahami Duan Lingtian, energi bumi yang bisa dia pinjam dengan berkomunikasi dengan bumi akan memberinya tambahan 50 naga bertanduk kuno. Namun, Duan Lingtian saat ini melayang di langit sehingga tidak ada cara baginya untuk meminjam energi bumi. Tak seorang pun waras mereka akan dengan santai bertarung dengan seorang seniman bela diri yang telah memahami konsep bumi di tanah kecuali di tempat yang mirip dengan lingkungan di harta rahasia Kaisar Bela Diri yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri King Feng. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Tong San mengucapkan setiap kata dengan jelas. Dia memiliki 6000 siluet naga bertanduk kuno di atasnya saat dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan dingin. Apakah ada gunanya takut mati? Duan Lingtian menjawab, kamu punya nyali yang sangat besar. Aku berubah pikiran, aku masih akan membunuhmu. Namun, aku akan melumpuhkan dantianmu terlebih dahulu dan membuatmu menonton saat aku mengulitimu hidup-hidup. Aku ingin kamu menyaksikan kakimu dan lengan berubah menjadi tulang setelah dilucuti dagingnya dan dikuras darahnya. Jika kamu pingsan, aku akan membangunkanmu sehingga kamu bisa menyaksikan kamu mati karena kelelahan, desis Tong San. Dia mencibir saat matanya bersinar dingin. 3 tetua sekte Izumo yang berdiri di belakangnya segera menggigil tanpa sadar saat kata-kata itu keluar dari mulut Tong San. Mereka bisa merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka hanya dengan membayangkan pemandangan yang digambarkan oleh tetua tertinggi. Tidak perlu menyebutkan orang yang harus mengalaminya. Mata yang mereka gunakan untuk melihat Duan Lingtian memiliki sedikit rasa kasihan di dalamnya. Sepertinya tetua tertinggi benar-benar marah. Aku tidak menyangka tetua tertinggi memiliki sisi berdarah dan ganas seperti itu padanya. Aku tidak pernah tahu dia memiliki sisi ini padanya sama sekali. 3 tetua sekte Izumo berbicara satu sama lain secara diam-diam melalui transmisi suara mereka. Ketakutan yang tulus bisa terdengar dalam suara mereka. Adapun Duan Lingtian, dia tidak bisa tidak terkejut juga ketika dia mendengar kata-kata Tong San. Melumpuhkan dantiannya dan membuatnya menyaksikan Tong Sang mengulitinya hidup-hidup. Jadi, apakah kamu takut sekarang? Merasa menyesal, Tong San mencibir ketika dia melihat perubahan di wajah Duan Lingtian. Kamu seharusnya mengharapkan momen ini datang begitu kamu membunuh murid langsungku, Lei Zong. Takut, menyesal, saat Duan Lingtian mendengar kata-kata Tong San, dia segera sadar kembali. Wajahnya berubah tenang saat dia menatap Tong San dengan dingin. Kakek, apa kau gila? Sebelum aku membunuh Lei Zong, aku sudah tahu dia dari sekte Izumomu. Aku juga tahu dia adalah murid langsung dari Raja Bela Diri. Duan Lingtian berkata tanpa tergesa-gesa, jika aku takut, apakah menurutmu aku akan membunuhnya saat itu? Idiot, saat Duan Lingtian mencapai akhir kalimatnya,
Tong San dan ketiga tetua terkejut ketika dia mengucapkan kata terakhir dan memandang Tong San dengan jijik. Duan Lingtian ini baru saja menyebut tetua tertinggi idiot. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Salah satu tetua sekte Izumo bertanya dengan ragu melalui transmisi suara saat dia melihat kedua temannya. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Tetua sekte Izumo lainnya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia bisa merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Jangan bilang Duan Lingtian merasa kematiannya tidak cukup cepat. Mungkin dia benar-benar takut dia tidak akan mati cukup cepat. Lagi pula, jika tetua tertinggi benar-benar melakukan apa yang dia jelaskan sebelumnya, Duan Lingtian akan dikuliti hidup-hidup. Pada saat itu, dia akan sangat sedih sehingga dia mungkin akan memohon kematian karena dia tidak akan lagi memiliki basis kultivasinya. Tetua sekte Izumo terakhir menyuarakan pendapatnya. Dua lainnya menganggukkan kepala. Mereka menganggap penjelasannya masuk akal. Tong San, yang awalnya dibuat marah oleh Duan Lingtian sampai-sampai dia ingin membunuhnya secara instan, mendengus untuk melampiaskan emosinya yang memburuk. Duan Lingtian, apa menurutmu aku akan jatuh cinta pada kata-katamu? Semakin kamu ingin mati lebih cepat, semakin lambat aku akan membiarkanmu mati. Mata Tong San bersinar dingin saat dia menatap Duan Lingtian. Hari ini, tidak peduli bagaimana kamu membuatku marah, aku tidak akan mengubah niat awalku sama sekali. Aku akan melumpuhkan basis kultivasimu dan membuatmu menonton saat aku mengulitimu hidup-hidup. Duan Lingtian terdiam setelah mendengar kata-kata Tong San. Tong San, tidakkah kamu pikir kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar berpikir alasan aku memanggilmu idiot adalah untuk membuatmu marah sehingga kamu akan membunuhku dengan cepat? Duan Lingtian mencibir, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melirik ketiga tetua sekte Izumo yang juga menatapnya sebelum dia akhirnya mengalihkan perhatiannya kembali ke Tong San. Aku ingin melihat di antara kita berdua, siapa yang akan melakukan pembunuhan. Bab 1037, Kematian Tong San. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Siapa yang akan melakukan pembunuhan itu? Tong San awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia kemudian memandang Duan Lingtian dengan jijik saat dia mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu layak mengucapkan kata-kata itu di depanku? Menurut pendapat Tong San, di seluruh gurun utara, hanya dua kakek tua dari Sekte Nether Utara dan Sekte Anika yang cukup layak untuk berbicara dengannya seperti itu. Keduanya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya. Namun, Duan Lingtian berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia harus mengakui bahwa bakat dan kekuatan bawaan Duan Lingtian memang luar biasa. Jika Duan Lingtian menjalani kehidupan yang baik di masa depan, bukan tidak mungkin basis kultivasinya menembus ke tahap Martial Monarch dan menjadi pembangkit tenaga Martial Monarch seperti Tong San sendiri. Namun, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk melawannya sekarang. Yang satu seperti bumi sementara yang lain seperti surga. Tidak mungkin baginya untuk mengatasi celah ini. Hahaha, tiga tetua sekte Izumo yang berdiri di belakangnya tertawa terbahak-bahak begitu kata-kata Tong San keluar dari mulutnya. Seolah-olah mereka telah mendengar salah satu lelucon terbesar di dunia. Apakah Duan Lingtian mengatakan dia akan membunuh tetua tertinggi? Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, itu tersirat dalam kata-katanya. Lelucon yang luar biasa, dia bahkan belum berusia 30-an. Bahkan jika basis kultivasi dan bakat bawaannya mengesankan, tidak diragukan lagi adalah mimpi bodoh untuk berpikir dia bisa melawan tetua tertinggi. Tiga tetua sekte Izumo mengubur kepala mereka bersama dalam diskusi. Mereka mengejek Duan Lingtian tanpa henti. Mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu membunuh tetua tertinggi sekte Izumo mereka bahkan dalam kematian mereka. Bagaimanapun, dia adalah tetua tertinggi dari sekte Izumo. Dia adalah seseorang di tahap Martial Monarch. Seorang pria muda yang baru berusia 30 tahun ingin membunuh seorang raja bela diri. Siapa yang akan percaya kata-kata seperti itu jika berita itu menyebar? Kamu akan segera mengetahui apakah aku layak atau tidak. Oh, tunggu, kurasa kamu tidak akan pernah tahu seumur hidupmu. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah bahkan ketika Tong San dan tiga tetua sekte Izumo mengejeknya. Tatapannya dengan tenang tertuju pada Tong San. Sebuah seringai terlihat bermain di sudut mulutnya ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Kalau begitu, aku akan melumpuhkan dantianmu terlebih dahulu sebelum aku menghancurkan basis kultivasimu.
Aku ingin melihat apakah kamu masih akan sepercaya diri ini setelah kamu kehilangan basis kultivasimu. Niat membunuh bersinar berbahaya di mata Tong San saat dia mulai kehilangan kendali atas emosinya. Dia menyerbu ke arah Duan Lingtian dalam sekejap saat embusan energi keluar dari tubuhnya. Di langit, 6.000 siluet naga bertanduk kuno menyapu bersih dengan gigi dan cakar terbuka saat mereka menerkam ke arah Duan Lingtian ketika Tong San menyerang ke depan. Bam! Dalam hitungan detik, Tong San telah tiba di dekat Duan Lingtian. Dia mendorong satu telapak tangan ke depan dan menyebabkan aliran udara beriak dan menyebar. Sepertinya telapak tangan itu diberkati dengan bantuan surgawi saat itu menuju Dantian Duan Lingtian segera untuk menghancurkan basis kultivasinya. Muncul, sebuah teriakan bergema di udara dan memecah kesunyian pada saat telapak tangan Tong San hendak mengenai sasarannya. Kakak Duan, sosok yang mirip dengan peri api muncul di langit di atas istana kekaisaran. Tidak lain adalah Feng Tianwu yang berasal dari tanah Divine Might Marquis. Begitu dia kembali, dia melihat Tong San muncul di dekat Duan Lingtian. Meskipun dia tidak tahu apa yang Tong San rencanakan, dia merasa kakak Duan berada dalam masalah saat dia melihat Tong San muncul di dekatnya. Untuk sesaat, ekspresi panik muncul di wajahnya yang lembut. Namun, kepanikan di wajahnya menghilang di detik berikutnya ketika dia melihat kakaknya Duan menembakkan jimat dari tangannya. Feng Tianwu sepertinya mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia telah menyaksikan bagaimana kakaknya Duan membunuh Zhao Ming yang sekuat raja bela diri dengan jimat itu hanya dalam satu pukulan. Karena alasan ini, dia segera menghela nafas lega ketika dia melihat jimat itu keluar dari tangan Duan Lingtian. Muncul, segera setelah itu, teriakan Duan Lingtian memasuki telinganya. Dia tidak perlu melihat untuk mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hasilnya persis seperti yang dia harapkan. Setelah Duan Lingtian berteriak, muncul, jimat yang keluar dari tangannya berubah menjadi bubuk dan menutupi seluruh langit saat terbang tertiup angin sebelum menghilang di depan mata semua orang. Hampir pada saat yang sama, Tong San yang menyerang Duan Lingtian dengan marah mulai melambat saat dia melanjutkan lintasannya. Duan Lingtian dengan mudah menghindari Tong San yang menyerangnya dengan mengancam. Sementara itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Duan Lingtian bergerak untuk menghindari serangan itu, Tong San terus bergegas maju tanpa memperlambat gerakannya. Kepalanya terkulai saat darah menyembur keluar dari titik di antara alisnya. Pada saat yang sama, energi asal Tong San telah bergabung dengan satu kedalaman dan dua konsep juga telah sepenuhnya menghilang ke udara tipis. Orang-orang yang hadir dapat dengan jelas melihat lubang berdarah di antara alis Tong San saat tubuhnya jatuh. Lubang berdarah di antara alisnya memanjang sampai ke belakang kepalanya. Kedua belah pihak memuntahkan darah. Namun, darah berhenti memancar keluar dalam hitungan detik. Suara mendesing. Tubuh Tong San jatuh dengan cepat. Segera setelah itu jatuh di tanah istana kekaisaran dengan tabrakan yang keras. Tubuhnya berlumuran darah dan hancur berantakan. Tidak ada cara lain baginya untuk mati dengan kematian yang lebih mengerikan dari ini. Untuk sesaat, seluruh tempat itu sunyi senyap. Penatua tertinggi sudah mati. Aku tidak bermimpi kan? Duan Lingtian membunuh tetua tertinggi. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tiga tetua sekte Izumo saling bertukar pandang dan melihat kepanikan di mata masing-masing saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Penatua tertinggi adalah raja bela diri yang berarti bahwa dia juga orang terkuat di sekte Izumo. Pembangkit tenaga listrik seperti itu terbunuh hanya dalam sekejap mata. Pada saat ketiga tetua sekte Izumo gemetar ketakutan, Duan Lingtian terbang keluar seperti seberkas petir ungu. Hanya dalam sekejap, dia tiba di sebelah tubuh Tong San dan mengangkat tangan untuk mengambil cincin tata ruangnya. Tong San masih seorang martial monarch. Dia harus memiliki banyak barang berharga di cincin tata ruangnya setiap saat. Kabur. Ketika Duan Lingtian melepas cincin tata ruang Tong San, ketiga tetua sekte Izumo kembali sadar. Setelah mereka buru-buru bertukar pandang diam-diam, mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Apa lelucon? Seseorang sekuat tetua tertinggi mereka di tahap martial monarch telah dibunuh oleh Duan Lingtian. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya, mereka tahu kematian akan menjadi satu-satunya hasil mereka jika mereka tetap tinggal. Demi kelangsungan hidup, mereka dengan tegas meninggalkan tetua tertinggi yang merupakan sosok paling tinggi di sekte Izumo. Mereka meninggalkan tubuh sesepuh tertinggi yang berdarah dan hancur untuk direbus dalam jusnya sendiri. Kakak Duan,
Sebuah suara yang familiar memasuki telinganya saat dia melihat punggung tiga tetua sekte Izumo yang mundur. Duan Lingtian bisa menebak suara siapa itu tanpa perlu berpikir. Tianwu. Duan Lingtian bangkit di udara dan tiba di sebelah Feng Tianwu hanya dalam sekejap mata. Dengan wajah penuh pertanyaan, dia bertanya, di mana Paman Ni dan yang lainnya? Aku sudah mengirim mereka kembali ke tanah milik Divine Might Marquis, jawab Feng Tianwu. Duan Lingtian mengangguk. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah di mana tiga tetua sekte Izumo telah pergi dan diam-diam menghela nafas lega. Dia telah menggunakan jimat terakhir yang menyelamatkan hidupnya, ayahnya yang kikir meninggalkannya untuk membunuh Tong San, satu-satunya raja bela diri di sekte Izumo. Jika tiga tetua sekte Izumo lainnya bertekad untuk membalas kematian Tong San, tidak diragukan lagi dia akan mati. Meskipun kekuatannya cukup kuat sekarang, dia tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan tiga tetua sekte Izumo. Fakta bahwa mereka dapat tetap berada di sisi Tong San berarti mereka mungkin telah mencapai puncak kekosongan. Itu jarang seperti bulu Phoenix untuk kekuatan kelas 3 untuk memiliki pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak Void. Namun, itu adalah hal yang biasa untuk kekuatan kelas 2. Pasukan kelas 2 dinilai sebagai kelas 2 karena mereka memiliki Martial Monarch di pasukan mereka. Itu sama sebaliknya, bahkan jika kekuatan kelas 2 memiliki banyak pembangkit tenaga listrik di puncak Void, itu tidak akan dianggap sebagai kekuatan kelas 2 tanpa Martial Monarch di sana. Itu akan dianggap sebagai kekuatan kelas 3 yang sedikit lebih kuat. Itu adalah masa depan yang menunggu sekte Izumo. Tong San satu-satunya raja bela diri di sekte Izumo telah meninggal. Sekte Izumo ditakdirkan untuk menurun kecuali raja bela diri lain muncul di sekte Izumo untuk melanjutkan kejayaannya. Sepertinya kali ini aku melakukan pertaruhan yang tepat, gumam Duan Lingtian dan tersenyum masam saat mengingat kejadian tadi. Pendengaran Feng Tianwu bagus. Ketika dia mendengar Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya sehingga dia bertanya, Kakak Duan, pertaruhan apa yang kamu bicarakan? Jimat yang aku gunakan untuk membunuh Tong San tadi, Tianwu, tahukah kamu bahwa itu jimat terakhir yang kumiliki? Duan Lingtian menghela nafas ketika dia mencapai bagian kalimatnya ini. Dia tidak menyimpan banyak rahasia dari Feng Tianwu. Apa? Feng Tianwu terkejut ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kakak Duan, apakah kamu sengaja menakut-nakuti tiga tetua sekte Izumo? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak menyangkalnya. Sejak awal, ketika dia bergegas kembali dari kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, dia berpikir untuk menggunakan tablet Devil Seal beberapa kali. Namun, dia tidak percaya diri. Selain itu, dia ingin menggunakan tablet Devil Seal melawan kelompok kekuatan di puncak Void. Dia tidak berencana untuk menggunakannya melawan raja bela diri tertentu dari salah satu dari tiga kekuatan kelas 2 yang hebat. Dia hanya memiliki satu jimat yang tersisa. Hari ini, dia awalnya bermaksud untuk menjelek-jelekkan dirinya sendiri dengan menggunakan Devil Seal tablet untuk membunuh tiga tetua sekte Izumo yang tersisa setelah dia membunuh Tong San dengan jimatnya. Namun, sebuah bola lampu muncul di benaknya, dan metode yang dia gunakan sebelumnya muncul di benaknya. Dia mengatur suasana dan membunuh Tong San menggunakan jimat pada waktu yang paling tepat. Pada saat itu, tiga tetua sekte Izumo yang tersisa pasti akan ketakutan setengah mati olehnya dan melarikan diri. Duan Lingtian, saya yakin Anda akrab dengan pepatah ini, kepodang mengintai di belakang saat belalang mengintai jangkrik, kan? Sebuah suara yang dipenuhi dengan ejekan tiba-tiba terdengar di langit. Bab 1038, Noda. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Suara yang muncul entah dari mana menyebabkan ekspresi Duan Lingtian berubah. Bahkan wajah cantik Feng Tianwu yang bisa memikat semua pria berangsur-angsur berubah. Suara itu terdengar cukup familiar, siapa itu? Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia melihat ke langit tempat suara itu berasal. Dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah mendengar suara itu sebelumnya. Wajahnya berubah muram ketika dia melihat tiga siluet muncul dari udara tipis. Salah satu dari dua pria di belakang menarik perhatiannya. Zhu Yue. Pada saat ini, pemuda di kejauhan tampaknya menjadi satu-satunya orang yang tersisa di mata Duan Lingtian. Pemuda itu telah melarikan diri darinya sebelumnya. Dia adalah pemuda paling kuat di sekte Anika, Zhu Yue.
Dia masih ingat saat mereka memasuki tingkat keempat istana King Feng yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri King Feng setelah memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dia, Zuo Yue, dan pemuda paling kuat di Sekte Nether Utara, Su King telah lulus ujian dan memasuki zona tengah tingkat keempat. Zuo Yue dan Su King telah bekerja sama dalam upaya untuk membunuhnya. Ketika dia berada di ambang kematian, dia secara tidak sengaja mengaktifkan formasi prasasti di tingkat keempat. Untungnya, dia selamat setelah dia berhasil mengalihkan perhatian keduanya. Setelah itu, dia mengonsumsi buah roh yang merupakan hadiah karena lulus ujian pada tingkat keempat tanpa disadari oleh Zuo Yue dan Su King dan mencapai terobosan besar dalam basis kultivasinya. Setelah terobosan di basis kultivasinya, dia membunuh Su King yang mencoba membunuhnya karena memakan buah roh dalam satu pukulan. Ketika dia hendak membunuh Zuo Yue, energi asalnya menyebabkan cedera besar di tubuhnya karena terobosan dan menghentikannya dari mengejar Zuo Yue. Zuo Yue yang seharusnya mati di tangannya berhasil melarikan diri dan hidup karena itu. Duan Lingtian tahu Zuo Yue akan membawa bencana baginya setelah dia melarikan diri. Itu karena dia tahu Zuo Yue akan menyebarkan berita tentang Duan Lingtian membunuh Su King dan berita tentang dia memasuki tingkat kelima istana King Feng dan mendapatkan fragmen kedalaman di tubuh Kaisar Bela Diri King Feng. Dia akhirnya di sini. Duan Lingtian tahu apapun yang akan terjadi akan dimulai ketika dia melihat orang itu berdiri di belakang seorang lelaki tua misterius. Aku khawatir kemampuan orang tua ini tidak kalah dengan Tong San. Tong San adalah orang yang baru saja dia bunuh dengan jimat terakhir yang ditinggalkan ayahnya yang kikir. Dia adalah satu-satunya pusat kekuatan martial monark di Sekte Izumo. Dia seharusnya menjadi pusat kekuatan martial monark di Sekte Anika. Dia pasti Master Zuo Yue. Duan Lingtian mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, tetapi dia tidak bisa menahan gelombang ketakutan yang muncul dari dalam. Dia berhasil tetap tenang ketika menghadapi Tong San karena dia punya rencana. Sangat mudah untuk membunuh Tong San dengan jimat yang ditinggalkan ayahnya yang kikir, tetapi sulit untuk menciptakan suasana untuk mengusir tiga tetua Sekte Anika. Setelah Duan Lingtian membuat rencana, dia percaya diri ketika dia menghadapi Tong San, pembangkit tenaga listrik martial monark. Itulah satu-satunya alasan dia berhasil tetap tenang di depan Tong San bahkan setelah menemukan identitasnya. Namun, itu adalah cerita yang berbeda sekarang. Saya khawatir mereka mendengar apa yang saya katakan kepada Tianwu sebelumnya, pikir Duan Lingtian dalam hati ketika dia mengingat percakapannya dengan Feng Tianwu. Duan Lingtian mendengar suara Zuo Yue tepat setelah dia memberitahu Feng Tianwu bahwa dia menggunakan jimat terakhir untuk membunuh Tong San. Jelas sekali Zuo Yue telah mendengar percakapan yang tidak dia sembunyikan dengan Feng Tianwu. Hati Duan Lingtian tenggelam ketika dia menyadari itu. Wajar jika dia tidak takut pada Raja Bela Diri ketika dia memiliki jimat di tangannya. Namun, masalahnya adalah dia telah menggunakan semua jimat yang dia miliki. Tanpa bantuan jimat, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan ketika melawan pembangkit tenaga listrik martial monark adalah kemampuannya sendiri. Kemampuannya saat ini bisa dibilang bagus karena kekuatannya setara dengan 3.500 naga bertanduk kuno dengan bantuan pedang roh kuasa Royal Grade, tapi dia tidak seberapa dibandingkan dengan seorang Raja Bela Diri yang bisa melepaskan kekuatan 6.000 sampai 7.000 naga bertanduk kuno. Penatua tertinggi, ini Duan Lingtian. Dia yang membunuh Lei Zong dan Su King, kata Zuo Yue dengan hormat kepada lelaki tua yang berdiri di depannya. Ekspresi lelaki tua berpakaian putih itu dingin, dan matanya tanpa emosi. Matanya berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zuo Yue. Kamu Duan Lingtian, orang beruntung yang memperoleh 3 fragmen kedalaman dari tubuh Kaisar Bela Diri di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Pria tua itu bertanya perlahan sambil menatap Duan Lingtian dengan tenang. Ya, saya Duan Lingtian. Tampaknya agak sewenang-wenang bahwa Anda akan mengungkit masalah saya mendapatkan 3 fragmen kedalaman dari tubuh Kaisar Bela Diri di harta rahasia Kaisar Bela Diri, jawab Duan Lingtian sambil tanpa rasa takut melihat ke dalam mata orang tua itu. Duan Lingtian, berhenti berpura-pura. Zuo Yue berkata dengan nada mengejek sebelum lelaki tua itu bisa menjawab. Hanya kamu, aku, dan Su King yang berhasil melewati jalan bumpi sebelum tiba di tingkat keempat istana King Feng. Saya bergerak setelah Anda membunuh Su King, Anda adalah satu-satunya yang tersisa di tingkat keempat istana King Feng dan memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat kelima.
Siapa yang bisa mendapatkan 3 fragmen kedalaman dari tubuh Kaisar Bela Diri jika bukan Anda? Zuo Yue menyeringai. Dia bergerak. Ekspresi Duan Lingtian menjadi sedikit aneh setelah dia mendengar kata-kata Zuo Yue. Dia ingat dengan jelas bahwa Zuo Yue takut dia akan dibunuh dan telah melarikan diri tepat di depan matanya. Sekarang Zuo Yue mengatakan dia bergerak lebih dulu. Zuo Yue, aku tahu kamu cemburu. Kemampuanku lebih tinggi darimu setelah kamu melihatku membunuh Lei Zong. Selain itu, kamu bahkan mencoba untuk mengambil fragmen kedalaman yang aku peroleh di lingkar luar harta rahasia Kaisar Bela Diri, Duan Lingtian berkata sambil menatap Zuo Yue dengan tenang. Namun, kamu mengarang fakta dan memfitnahku karena keinginan egoismu sendiri. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kamu mengatakan bahwa aku memfitnahmu. Zuo Yue menjadi pucat karena marah setelah dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Dia tidak bisa tetap tenang. Bukankah, ketika Duan Lingtian melihat ekspresi Zuo Yue berubah lebih buruk dan lebih buruk, dia tidak berencana untuk membiarkannya pergi dulu dan melanjutkan dengan tersenyum. Apakah Anda melihat saya di tingkat kelima istana King Feng dengan mata kepala sendiri? Apakah Anda melihat saya mendapatkan 3 fragmen kedalaman di tubuh Kaisar Bela Diri King Feng dengan mata kepala sendiri? Duan Lingtian bertanya lagi dan lagi. Zuo Yue dibuat terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk menjawab semua pertanyaan itu. Apa, kamu tidak punya alasan lagi? Ketika Duan Lingtian melihat Zuo Yue menganga tanpa berkata-kata, dia terus berkata dengan sinis, Zuo Yue, aku harus mengatakan bahwa kamu cukup mampu. Kamu tidak hanya memfitnahku, tetapi kamu juga menggunakan tuanmu sendiri, Martial Monarch dari Anika Sect, sebagai alatmu untuk memuaskan permusuhanmu terhadapku. Setiap kata yang Duan Lingtian katakan mengenai kepalanya. Itu menyebabkan ekspresi Zuo Yue menjadi jelek karena marah. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, lelaki tua dan lelaki parubaya di sebelah Zuo Yue secara naluriah menatapnya dari sudut mata mereka. Tuan, jangan dengarkan omong kosong Duan Lingtian. Ekspresi Zuo Yue berubah drastis ketika dia melihat tuannya menatapnya. Dia dengan cepat berkata, semua yang saya katakan adalah benar. Dilihat dari situasi saat itu, dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat kelima untuk mencari 3 fragmen kedalaman di tubuh Kaisar Bela Diri King Feng. Zuo Yue benar-benar takut tuannya akan mempercayai kata-kata Duan Lingtian dan salah paham padanya. Jadi, apa yang Anda katakan adalah semua yang Anda katakan adalah spekulasi murni di pihak Anda. Duan Lingtian tersenyum dingin. Zuo Yue tidak lagi takut ketika dia melihat tuannya mengangguk padanya untuk menunjukkan kepercayaannya. Dia menatap Duan Lingtian tanpa rasa takut saat dia berkata dengan suara yang dalam, saya akui bagian terakhir adalah spekulasi pribadi saya, namun, tidak mungkin Anda dapat menyangkal bahwa Anda adalah satu-satunya yang tersisa di tingkat keempat istana King Feng setelah Anda membunuh Su King dan aku pergi. Kenapa aku menyangkal itu? Duan Lingtian berkata dengan tenang. Selain itu, tidakkah kamu pikir kamu terlalu meremehkannya dengan mengatakan kamu pergi? Apakah kamu yakin kamu melepaskan kesempatan untuk menjelajahi tingkat kelima istana King Feng dan pergi dengan sukarela? Zuo Yue menjadi lebih pucat. Duan Lingtian tidak berencana untuk membiarkannya pergi sama sekali. Sebagai gantinya, dia merobek daun ara terakhir di tubuhnya. Aneh karena aku ingat, ada yang lari ketakutan. Huff, berhentilah mencoba mengubah topik. Aku yakin kamu memiliki 3 fragmen kedalaman dari tubuh Kaisar Bela Diri, kata Zuo Yue setelah dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Apa kamu yakin akan hal itu? Duan Lingtian bisa merasakan merindingnya naik ketika dia melihat Martial Monarch dari Anika Sekte dan pria parubaya yang mungkin adalah tetua Sekte Anika. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Tentu saja, Zuo Yue menjawab tanpa berpikir 2 kali. Bagaimana jika saya mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi, dan bersumpah bahwa saya tidak mengambil 3 fragmen kedalaman dari tubuh Kaisar Bela Diri? Duan Lingtian bertanya, apakah kamu bahkan berani melakukan itu? Zuo Yue berkata dengan jijik dan arogan. Namun, dia tercengang ketika melihat Duan Lingtian menusuk jarinya untuk mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi dengan darahnya dan bersumpah bahwa dia tidak mengambil 3 fragmen kedalaman dari tubuh Kaisar Bela Diri. Bang, 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 bang. 9 tepukan guntur terdengar satu demi satu. Suara itu memekakkan telinga, dan terdengar jelas oleh Duan Lingtian, Feng Tianwu,
dan 3 orang dari Sekte Anika. Semua orang di istana juga mendengarnya. Semuanya kembali normal setelah 9 tepukan guntur terdengar. Hukuman guntur tidak datang seperti yang diharapkan Zuo Yue. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Zuo Yue berubah. Dia tidak mau percaya kebenaran. Bab 1039, Jemaat Raja Bela Diri. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Apa yang tidak mungkin? Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Zuo Yue. Kamu mengakui bahwa semuanya hanya spekulasimu? Jika kamu benar-benar berhasil menebak semuanya dengan benar, kamu tidak akan menjadi sampah seperti sekarang ini. Sampah. Ekspresi Zuo Yue berubah jelek ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa dia seperti sampah dibandingkan dengan Duan Lingtian. Terlihat di bibir Duan Lingtian bahwa dia senang saat melihat ekspresi Zuo Yue. Dia bersedia mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi dan mengambil risiko menghadapi hukuman guntur bahkan jika itu berarti kematian untuk menyangkal fakta bahwa dia telah memperoleh 3 fragmen kedalaman dari tubuh Kaisar Bela Diri King Feng. Setelah 99 kesengsaraan surgawi melepaskan 9 tepukan guntur yang bergema dengan sumpahnya, hukuman guntur tidak datang. Oleh karena itu, orang mengira dia tidak dapat menemukan tubuh Kaisar Bela Diri King Feng meskipun dia pergi ke tingkat kelima istana King Feng. Kalau tidak, mengapa dia berani mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi? Dia tidak akan berani mengambil sumpah jika dia benar-benar mengambil 3 fragmen kedalaman di tubuh Kaisar Bela Diri King Feng. Namun, tidak ada yang tahu dia berani mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi bukan karena dia tidak melihat tubuh Kaisar Bela Diri King Feng. Sebaliknya, dia tidak hanya melihat tubuh Kaisar Bela Diri King Feng, dia bahkan mendapatkan fragmen kedalaman panggung Kaisar di tubuh Kaisar Bela Diri King Feng. Dia berani mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi karena dia tahu dia tidak melanggar sumpah yang dia ambil. Sumpah yang dia ambil mengatakan dia akan dibunuh oleh hukuman guntur jika dia mengambil 3 fragmen kedalaman di tubuh Kaisar Bela Diri King Feng. Meskipun dia mendapatkan fragmen kedalaman di tubuh Kaisar Bela Diri King Feng, dia hanya mendapatkan 1, bukan 3. Yang dia dapatkan secara kebetulan adalah fragmen kedalaman tahap Kaisar. Bahkan dia tidak tahu siapa yang mendapatkan 2 fragmen kedalaman panggung raja lainnya. Karena fakta bahwa dia memperoleh 1 fragmen kedalaman bukannya 3, dia tidak melanggar sumpah yang dia ambil. Duan Lingtian sedang memainkan permainan angka dengan 3 orang dari Sekte Anika sementara mereka sama sekali tidak menyadarinya. Selain itu, mereka bahkan percaya apa yang dia katakan. Bahkan jika itu masalahnya, kamu harus memiliki setidaknya 1 fragmen kedalaman di tanganmu. Zuo Yue berkata dengan gigi terkatup saat dia menatap Duan Lingtian dengan marah. Bodoh, kata Duan Lingtian. Dia mengabaikan Zuo Yue yang ekspresinya semakin jelek. Tubuh Zuo Yue mulai gemetar karena marah ketika Duan Lingtian terus berkata, apakah menurut Anda fragmen kedalaman yang saya peroleh dari harta rahasia Kaisar Bela Diri adalah milik saya? Duan Lingtian memandang pria tua yang berdiri di depan Zuo Yue saat dia berbicara. Orang tua itu adalah Bai Yuhai, tetua tertinggi Sekte Anika. Namun, suara lain terdengar dari atas dan menyela Duan Lingtian yang hendak berbicara. Bisakah kamu bersumpah bahwa kamu tidak mendapatkan fragmen kedalaman Kaisar Stage sama sekali? Suara keras datang dari atas di mana 2 siluet muncul hampir bersamaan. Mereka muncul di dekat Duan Lingtian. Orang di belakang menatap Duan Lingtian dengan galak. Sepertinya suara itu milik orang itu. Itu adalah pria parubaya yang tampak berusia sekitar 50 tahun dengan mata seganas gosok. Namun, penampilannya tidak menarik perhatian Duan Lingtian. Perhatiannya terfokus pada pria tua yang berdiri di depan. Pria tua itu berpakaian abu-abu dan memancarkan aura ganas. Menurut Duan Lingtian, aura dan sikap orang tua itu mirip dengan Tong San dan Bai Yuhai. Fakta bahwa dia secara tidak langsung dapat menekan Duan Lingtian berarti dia tidak biasa. Seorang seniman bela diri biasa tidak akan mampu memancarkan aura menindas semacam itu. Pembangkit tenaga marsial monark. Mata Duan Lingtian menyipit seketika saat jantungnya tersentak. Mungkinkah dia dari Sekte Neter Utara? Sekte Neter Utara adalah kekuatan kelas 2 di Gurun Utara seperti Sekte Izumo dan Sekte Anika. Ketiga sekte memiliki pembangkit tenaga listrik marsial monark yang bertanggung jawab.
Dia telah mendengar tentang Raja Bela Diri ini dari beberapa murid Sekte Lima Elemen ketika mereka bepergian ke harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dia adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di Sekte Nether Utara. Dia adalah pembangkit tenaga listrik martial monark, Feng Tong. Feng Tong. Duan Lingtian mendengar Bai Yuhai, Raja Bela Diri dari Sekte Anika, menyapa lelaki tua berpakaian abu-abu itu ketika dia muncul. Ada nada terkejut dalam suaranya. Pada saat ini, Duan Lingtian menyadari bahwa spekulasinya benar. Orang yang baru saja muncul adalah Feng Tong, pilar pendukung dan malaikat pelindung Sekte Nether Utara. Dua pusat kekuatan martial monark, Duan Lingtian tersenyum pahit. Pembangkit tenaga listrik martial monark dari Sekte Anika, Bai Yuhai, sudah sakit kepala untuk dihadapi. Sekarang ada tambahan Feng Tong yang bahkan lebih sulit untuk ditangani. Bai Yuhai tidak begitu sulit untuk dihadapi karena dia hanya dibujuk untuk datang ke sini oleh murid langsungnya Zuo Yue. Tujuannya adalah untuk mengambil fragmen kedalaman Duan Lingtian yang diperoleh dari tubuh Kaisar Bela Diri King Feng. Namun, Duan Lingtian menyadari bahwa permusuhan Bai Yuhai terhadapnya telah berkurang setelah dia mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi. Di sisi lain, Feng Tong ada di sini untuk membalas Su King, bukan 3 fragmen kedalaman. Su King adalah pembangkit tenaga listrik muda terkuat di Sekte Nether Utara. Dia adalah murid langsung dari pemimpin sekte dari Sekte Nether Utara. Su King telah menyerangnya tanpa ampun karena keserakahan akan harta karun itu ketika mereka berada di tingkat keempat istana King Feng. Namun, dia akhirnya dibunuh oleh Duan Lingtian ketika basis kultivasinya tiba-tiba mengalami terobosan besar. Duan Lingtian dan Zuo Yue adalah satu-satunya yang tahu tentang kematian Su King. Tidak ada yang akan tahu bahwa dialah yang membunuh Su King jika Zuo Yue meninggal. Namun, Duan Lingtian terluka pada saat yang kritis, dan itu memungkinkan Zuo Yue untuk melarikan diri. Pelarian Zuo Yue adalah katalis untuk semua peristiwa yang terjadi hari ini. Duan Lingtian merasa lelah karena harus menghadapi bencana demi bencana. Mata Feng Tong tiba-tiba berubah sengit. Dia menatap Duan Lingtian tanpa berkedip saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu Duan Lingtian. Sementara itu, aura mengerikan tersapu dari tubuhnya menuju Duan Lingtian seperti pedang tajam. Meskipun Duan Lingtian tidak merasakan tekanan apapun ketika Tong San melepaskan auranya padanya, dia merasakan gelombang tekanan ketika berhadapan dengan Feng Tong. Tentu saja, Duan Lingtian tahu itu tidak berarti Feng Tong lebih kuat dari Tong San. Feng Tong lebih baik dalam situasi seperti ini. Duan Lingtian tidak menanggapi pertanyaan Feng Tong. Dia hanya meliriknya dengan sedikit ketakutan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Dia bisa melihat niat membunuh berkedip di mata Feng Tong. Dia tahu Feng Tong tidak sabar untuk membunuhnya sehingga dia bisa mengakhiri masalah ini untuk selamanya. Duan Lingtian merasa khawatir dan tidak yakin saat ini. Duan Lingtian, Anda harus mengambil sumpah lagi, ambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi dan bersumpah bahwa Anda tidak memiliki fragmen kedalaman panggung Kaisar. Saya tidak akan menyusahkan Anda lebih jauh jika Anda masih hidup setelah mengambil sumpah, Bai Yuhai berkata perlahan sambil melirik Duan Lingtian. Dia dipengaruhi oleh kata-kata pria parubaya dari Sekte Nether Utara. Akibatnya, Duan Lingtian terpaksa menemui jalan buntu tanpa jalan keluar lain. Ekspresi wajah Duan Lingtian sedikit berubah setelah dia mendengar kata-kata itu. Dia tahu tidak ada cara baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia menyangkal fakta bahwa dia memiliki fragmen kedalaman panggung Kaisar. Bai Yuhai ada di sini untuk harta karun sementara Feng Tong ada di sini untuk membalas dendam Su King. Bahkan jika Bai Yuhai tidak menyusahkannya, Feng Tong masih akan membunuhnya. Itu benar, aku mendapatkan fragmen kedalaman Kaisar panggung. Duan Lingtian langsung mengakui. Dia menatap Feng Tong segera setelah dia membuat pengakuannya. Dia mencoba mengamati perubahan di mata Feng Tong. Dia merasakan gelombang kelegaan saat melihat keserakahan melintas di mata Feng Tong. Ini mungkin menjadi titik balik baginya. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya titik balik yang dia miliki saat ini. Fragmen kedalaman panggung Kaisar. Mata orang-orang dari Sekte Anika menyala satu demi satu ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Saat ini, mereka melihat Duan Lingtian seolah-olah dia adalah semacam harta berharga. Sepertinya spekulasiku benar. Kaulah yang mendapatkan fragmen kedalaman Kaisar panggung. Zuo Yue mengejek dan memandang Duan Lingtian seolah-olah dia telah melihatnya sejak awal.
Sepertinya dia mencoba untuk menunjukkan fakta bahwa dia benar selama ini. Sementara itu, dua niat membunuh yang sangat dingin menyapu Duan Lingtian secara bersamaan. Duan Lingtian dengan cepat sadar kembali dan menemukan niat membunuh datang dari dua raja bela diri, Bai Yu Hai dan Feng Tong. Jangankan dua seniman bela diri raja bela diri tingkat pertama, bahkan pembangkit tenaga listrik raja bela diri tingkat ke-9 akan tertarik pada fragmen kedalaman tahap kaisar. Namun, tidak ada dari mereka yang menyerangnya. Mereka tetap tidak bergerak saat mereka berdiri di sana. Menurut pendapat mereka, mereka harus memiliki fragmen kedalaman panggung kaisar di tangan Duan Lingtian. Mereka saat ini sedang memikirkan cara untuk mengalahkan satu sama lain untuk mendapatkan fragmen kedalaman tahap kaisar. Mereka telah menjadi saingan selama bertahun-tahun, dan mereka saling mengenal seperti punggung tangan mereka. Itulah alasan keraguan dan kurangnya gerakan mereka. Feng Tong, bukankah kamu di sini untuk membalaskan dendam Su King? Aku bisa memberimu nyawanya, namun, benda yang dia miliki itu milikku, kata Bai Yu Hai kepada Feng Tong dengan sinar di matanya. Bai Yu Hai, jika kamu pikir hidupnya lebih berharga daripada fragmen kedalaman kaisar panggung, maka aku akan memberimu hidupnya dan mengambil fragmen kedalaman panggung kaisar untukku sendiri, balas Feng Tong. Dia mengungkapkan niatnya melalui kata-katanya. Meskipun penting untuk membalas Su King, itu tidak bisa dibandingkan dengan fragmen kedalaman Kaisar Stage. Bab 1040, Kekhawatiran Dua Raja Bela Diri. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tiba-tiba, dua pusat kekuatan martial monark saling berhadapan seolah-olah mereka berada di ambang pertarungan. Keduanya tidak mau mengakui karena keduanya menginginkan fragmen kedalaman tahap kaisar yang dimiliki Duan Lingtian. Duan Lingtian menyaksikan dengan dingin saat dia berdiri di samping. Itu semua dalam rencananya bagi mereka untuk saling bertarung. Namun, ekspresi Duan Lingtian berubah di saat berikutnya. Dia melihat dua raja bela diri yang sepertinya akan bertarung tiba-tiba menusuk jari mereka. Dua tetes darah muncul dan naik ke langit sebelum menghilang ke awan. Saya, Bai Yu Hai, penatua tertinggi Sekte Anika, bersumpah dengan sumpah 99 kesengsaraan surgawi bahwa saya akan berjuang dengan adil untuk kepemilikan fragmen kedalaman panggung kaisar dengan Feng Tong setelah saya mendapatkannya dari Duan Lingtian. Jika saya melanggar sumpah ini, aku rela dibunuh dengan hukuman guntur. Aku, Feng Tong, tetua tertinggi Sekte Nether Utara. Dua pusat kekuatan martial monark, Bai Yu Hai dan Feng Tong, dengan cepat mencapai pemahaman yang sama. Mereka akan mendapatkan fragmen kedalaman tahap kaisar terlebih dahulu sebelum mereka memperjuangkannya. Mendapatkan kedalaman panggung kaisar akan tetap menjadi prioritas utama mereka. Bang, 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 bang. 18 tepukan guntur yang memekakkan telinga berturut-turut memecahkan kesunyian di atas langit kerajaan langit merah tua. Itu adalah konfirmasi dari sumpah 99 kesengsaraan surgawi. Petir yang meledak membuat semua orang di Crimson Sky Kingdom cemas. Banyak dari mereka duduk lemah di tanah. Butuh beberapa saat sebelum mereka bisa berdiri lagi. Apakah itu guntur? Aku pikir begitu. Mungkinkah Komandan Duan bertarung dengan 4 pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui? Bisa jadi. Semua orang di istana memiliki antisipasi tertulis di wajah mereka. Mereka mengantisipasi Duan Lingtian untuk memenangkan pertarungan dan kembali dengan kemenangan. Menurut mereka, Duan Lingtian bukan hanya pembangkit tenaga listrik terkuat di Kerajaan Langit Merah, dia juga malaikat pelindung kerajaan. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan ini. Jelas betapa mereka sangat menghormati Duan Lingtian. Sampai-sampai mereka hampir memujanya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa status dan pesonanya bahkan lebih tinggi dari Kaisar Kerajaan Langit Merah. Namun, orang-orang di istana tidak tahu bahwa Komandan Duan mereka sedang menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Krisis yang mungkin bisa merenggut nyawanya. Dia adalah seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ke-6 yang secara bersamaan menjadi sasaran dua pusat kekuatan Raja Bela Diri. Mungkin dia adalah satu-satunya seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-6 di dunia yang pernah menghadapi situasi seperti itu. Di atas istana, Bai Yu Hai dan Feng Tong menatap tajam ke arah Duan Lingtian setelah mereka mencapai kesepakatan. Ada keserakahan jauh di mata mereka. Duan Lingtian, serahkan kedalaman panggung kaisar, kami akan menjaga mayatmu tetap utuh. Feng Tong berkata dengan tenang.
Meskipun Bai Yuhai bisa membunuh Duan Lingtian secara langsung dengan punggung tangannya karena dia adalah seorang martial monarch dan mengambil cincin tata ruang di tangannya, dia tidak berani melakukan itu. Lagi pula, dia tidak yakin apakah Duan Lingtian menyimpan fragmen kedalaman panggung kaisar di cincin tata ruang yang dia bawa kemanapun dia pergi. Jika Duan Lingtian tidak membawa fragmen kedalaman panggung kaisar bersamanya, itu berarti hanya dia yang tahu di mana dia menyembunyikan fragmen itu. Jika mereka membunuhnya, mereka akan kehilangan satu-satunya petunjuk yang mereka miliki di lokasi fragmen kedalaman panggung kaisar. Mereka paling tidak ingin melihat itu terjadi. Duan Lingtian, jika Anda menyerahkan fragmen kedalaman panggung kaisar, saya akan memaafkan Anda karena menipu saya sebelumnya. Bai Yuhu berkata sambil menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Mirip dengan Feng Tong, dia takut Duan Lingtian tidak memiliki fragmen kedalaman tahap kaisar pada dirinya. Dia dan Feng Tong tidak berani mengambil risiko. Mereka bisa membunuh Duan Lingtian dan mendapatkan cincin tata ruangnya, tetapi semuanya akan sia-sia jika fragmen kedalaman panggung kaisar tidak ada di cincin tata ruang. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar apa yang dikatakan dua pembangkit tenaga listrik martial monarch. Secara alami, dia tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka khawatir dia tidak memiliki fragmen kedalaman panggung kaisar bersamanya, dan mereka mungkin tidak dapat menemukan fragmen kedalaman panggung kaisar setelah dia meninggal. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mati di tangan dua pembangkit tenaga listrik martial monarch, tolong lakukan itu, kata Duan Lingtian tiba-tiba sambil menutup matanya. Dia membuka tangannya dengan senyum di wajahnya. Pose itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia siap untuk mati. Ekspresi Feng Tong dan Bai Yuhai berubah ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Semakin Duan Lingtian berperilaku seperti itu, semakin khawatir mereka. Menurut pendapat mereka, Duan Lingtian tidak akan bisa tetap tenang jika dia membawa fragmen kedalaman panggung kaisar bersamanya. Feng Tong dan Bai Yuhai saling berpandangan. Tak satu pun dari mereka berencana untuk menyerang sama sekali. Huff, karena kamu ingin mati, tuanku tidak perlu melakukannya sendiri, aku akan membunuhmu atas nama tuanku. Sebuah cemoohan bisa terdengar pada saat ini. Yang bisa mereka lihat hanyalah siluet yang keluar dari belakang Bai Yuhai menuju Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Kecepatan siluet tidak menjadi perhatian Bai Yuhai. Dia khawatir tentang fakta bahwa siluet itu telah tiba di dekat Duan Lingtian dan bersiap untuk menyerangnya. Zuo Yue, berhenti. Bai Yuhai langsung berteriak, dan ekspresinya berubah saat melihat Zuo Yue bersiap untuk menyerang. Energi asal Zuo Yue merajalela saat konsepnya membuntuti di belakang seperti bayangan. Semuanya akan berakhir jika Zuo Yue membunuh Duan Lingtian. Mereka tidak akan bisa mendapatkan fragmen kedalaman tahap kaisar, dan semuanya akan sia-sia. Karena itulah Bai Yuhai panik. Berhenti. Feng Tong berteriak begitu dia sadar kembali. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia mungkin tidak dapat menggunakan fragmen kedalaman tahap kaisar sekarang, tetapi dia mungkin dapat menyaksikan kelahiran Kaisar Bela Diri jika dia menghubungi pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri tingkat ke-9 di benua awan. Jika itu terjadi, dia dan Sekte Nether Utara akan bersekutu dengan Kaisar Bela Diri. Pada saat itu, mereka tidak akan terkalahkan di benua Cloud. Kekuatan kelas 1 atau kekuatan teratas mana yang berani memprovokasi pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri. Suara mendesing, suara mendesing. Bai Yuhai dan Feng Tong menghilang dari tempat mereka di saat berikutnya. Mereka akan menghentikan Zuo Yue. Sayangnya, mereka terlambat. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar. Bai Yuhai dan Feng Tong segera berhenti bergerak. Mereka berdiri di dekat Duan Lingtian sehingga mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Feng Tong menghela nafas lega ketika dia melihat apa yang terjadi. Bai Yuhai, di sisi lain, tampak mengerikan. Zuo Yue menyerang Duan Lingtian dalam upaya untuk memecahkan kepalanya. Namun, kepalanya sendiri yang meledak seperti semangka setelah ledakan keras itu. Darah memercik kemana-mana dan menghujani seperti api berdarah. Pemandangan itu anehnya indah. Suara mendesing. Sementara itu, tubuh tanpa kepala Zuo Yue jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Tubuhnya tidak lebih dari gumpalan daging dan darah. Tubuh Zuo Yue mendarat kurang dari 10 meter dari tubuh penatua tertinggi Sekte Izumo Tongsan. Cara mereka mati persis sama. Kedua tubuh mereka hancur tak bisa dikenali. Duan, Ling, Tian, Bai Yuhai mengucapkan setiap kata dengan keras dengan suaranya yang dalam.
Matanya telah berubah menjadi merah. Jeda di antara setiap kata sepertinya menekankan kemarahan yang dia rasakan. Bang! Tiba-tiba, energi asal seperti susu merajalela di tubuh Bai Yuhai. Itu berubah menjadi energi biru yang dikelilingi oleh sambaran petir ungu dan gumpalan energi hijau. Surga dan energi berputar di atas udara dan akhirnya membentuk fenomena langit dan bumi. Sebanyak 6.000 siluet naga bertanduk kuno muncul dari udara tipis saat turun dengan anggun. Dia memiliki kemampuan yang sama dengan Tong San. Hati Duan Lingtian tersentak ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. Namun, dia tetap tenang di permukaan. Sepertinya dia menikmati pemandangan saat dia tanpa rasa takut mengamati 6.000 siluet naga bertanduk kuno. Bukan saja dia tidak tampak terkejut, sepertinya pemandangan di hadapannya sama sekali tidak menarik baginya. Jika aku, Duan Lingtian, harus mati, aku lebih baik mati di tangan Raja Bela Diri, Zuo Yue tidak layak. Duan Lingtian dengan tenang berkata kepada Bai Yuhai yang menatapnya dengan marah. Ada nada dingin dalam suaranya saat dia berbicara. Dia telah mengalahkan Zuo Yue saat itu, dan Zuo Yue hanya bisa melarikan diri ketika dia bertemu Duan Lingtian. Karena itu, dia tidak pernah menganggap serius Zuo Yue. Zuo Yue hanya mencari kematian ketika dia mencoba memanfaatkan situasi untuk membunuhnya. Kamu, ekspresi Bai Yuhai sangat berubah ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Energi di tubuhnya berfluktuasi dengan liar seolah-olah dia akan menyerang pada waktu tertentu. Namun, dia tidak menyerang pada akhirnya. Itu wajar baginya untuk marah karena murid langsungnya terbunuh. Bagaimanapun, dia telah melatih murid langsungnya selama lebih dari 20 tahun. Dia telah memperlakukannya seperti anak kandungnya. Jika orang lain yang membunuhnya, orang itu pasti sudah dibunuh oleh Bai Yuhai. Namun, Duan Lingtianlah yang membunuh murid langsungnya. Dia adalah orang yang memperoleh fragmen kedalaman panggung kaisar, dan mereka masih tidak tahu apakah dia menyembunyikannya di suatu tempat. Oleh karena itu, ia memilih untuk bertahan demi fragmen kedalaman panggung kaisar. Setidaknya untuk sekarang, Zuo Yue, istirahatlah dengan tenang, mohon tunggu sebentar di jalan menuju kematian. Aku akan menemanimu setelah aku membunuh Duan Lingtian dan mencari tahu di mana fragmen kedalaman panggung kaisar berada. Bai Yuhai berpikir dalam hati dengan ekspresi muram di wajahnya. Awalnya, tidak masalah baginya jika Duan Lingtian meninggal atau tidak. Dia hanya tertarik pada fragmen kedalaman panggung kaisar. Namun, dia marah sekarang karena murid langsungnya Zuo Yue sudah mati. Dia tidak sabar untuk segera membunuh Duan Lingtian. Feng Tianwu, yang tetap diam selama ini, memiliki perubahan ekspresi. Pada saat yang sama, suaranya yang prihatin memasuki telinga Duan Lingtian. Kakak Duan,